Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du. Al-hudurul karim, segenap jamaah sekalian, jamaah Masjid Jami' As-Salam, Perumahan Pondok Melati Indah, rahimana wa rahimakumullah, hafizana wa hafizakumullah ta'ala. Mengawali ta'lim kita, tentu marilah kita tetap merawat dan menjaga kesyukuran kita kepada Allah. Syukur dengan sepenuh kesyukuran atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, terutamanya tentu nikmat sehat walafiat dan kesempatan kita dapat mengikuti kegiatan ta'lim mingguan dalam tahsin, tadabbur sekaligus tafsir ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, dan ini tentu menjadi kebahagiaan kita yang luar biasa. Saya meyakini tiada kemuliaan dalam amal melebihi kita membaca, merenungi, dan mempelajari ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Jadi amaliyah kita seperti semacam ini amat sangat memberikan manfaat dan makna serta pahala di sisi Allah Ta'ala. Tiada bacaan yang paling mulia kita baca melebihi kalamullahi Ta'ala. Pun tiada kitab yang lebih utama dipelajari, terlebih sebagai seorang muslim, melebihi kitab Al-Quran Al-Karim. Maka andaikan kita punya kesadaran dan keimanan, sungguh apa yang kita lakukan ini adalah amalan yang demikian mulia dan mendapatkan pahala sekaligus memberi manfaat yang sebesar-besarnya dalam kehidupan kita, baik di dunia yang fana ini, terlebih tentu memberikan syafaat dan kebaikan kita di akhirat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mohon ini dipegangi bersama, sering menegaskan Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Iqra'ul Qur'an, bacalah selalu Al-Qur'an Al-Karim. Li'annahu iqra'ul Qur'ana innahu ya'ti syafi'an, kelak besok di akhirat salah satu penolong paling utama adalah bacaan Al-Quran Al-Karim yang kita baca saat-saat masih hidup di dunia ini. Karenanya jemaah sekalian, mari kita niatkan betapa apa yang kita pelajari dan kita jalani ini bagian dari amal mulia yang Allah berikan kepada kita semua. Kenikmatan, kesempatan ini mari kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Kita masih dalam surah An-Nisa. Kita baca dari ayat 97 sampai 100. Berarti ada berapa ayat? 4 ayat. Saya baca terlebih dahulu, mohon dicermati dan disimak dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها
فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Alhamdulillah jamaah sekalian, mari selanjutnya kita renungi, tadabburi ayat-ayat Al-Quran dari kalimah per kalimah dan pesan-pesan penting yang terkandung di dalamnya. Surah An-Nisa ayat 97 sampai ayat ke-100 ini. Ayat ini memberikan penjelasan makna yang utuh, utamanya terkait dengan keutamaan orang-orang yang berhijrah dari Mekkah ke Madinah saat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengawali hijrahnya, perpindahan fisik dari kota Makkah menuju Madinah yang kala itu masih bernama Yathrib, dengan segala tantangan dan dinamikanya. Karena hijrah bisa dibayangkan Makkah ke Madinah waktu itu ya, dengan jarak tempuh kurang lebih 450 kilometer, dengan medan yang demikian dahsyat, pegunungan menjulang tinggi, padang pasir yang demikian panas terik matahari, dengan segala lika-liku dan perjalanannya, sehingga kadang menemui rintangan, bahkan meregang nyawa di tengah-tengah menjalankan hijrah. Maka banyak orang yang kemudian mempertimbangkan untuk hijrah dari Makkah ke Madinah. Di sini kemudian ayat Al-Quran turun bersamaan dengan perintah hijrah, memberikan semangat dan motivasi kepada umat Islam, para sahabat kala itu. Allah firmankan, innalladzina, sesungguhnya orang-orang, tawaffahum, yang Allah wafatkan kepada mereka al-malaikatu, melalui malaikat-malaikatnya, atau tawaffahum, yang meregang nyawa mereka-mereka yang disebut tadi melalui para malaikat-malaikat Allah, tentunya dengan tugasnya para malaikat. Malaikat pencabut nyawa adalah malaikat Israel. Zalimi anfusihim, namun keadaan kewafatan atau kematian mereka justru saat menzalimi diri sendiri. Qalu, mereka para malaikat-malaikat yang mencabut nyawa mereka itu menyatakan atau berkata kepada mereka, Fima kuntum, bagaimana kamu ini, wahai
umat manusia. Jadi malaikat yang telah mencabut nyawanya ini bertanya kepada orang-orang yang dicabut nyawa dalam keadaan menzalimi dirinya. Di mana ente ini? Lu pada kemana sih? Gitu kira. Sampai kemudian akhirnya meregang nyawa. Ditanya oleh malaikat, kenapa lu gak ikut hijrah? Gak mengikuti pindah Rasulullah ke Madinah. Padahal di Mekah dengan segala azab dan tantangan orang-orang kafir. Sampai kemudian diblokade mereka dan tidak sedikit di antaranya kemudian meninggal. Qalu, mereka pun menjawab, kunna, kami ini mustad'afina, adalah orang-orang yang tertindas fil ardi, di muka bumi ini. Karena ulahnya orang-orang kafir Makkah yang demikian luar biasa, sehingga membuat sebagian mereka kemudian teraniaya hidupnya dan bahkan meninggal. Lalu qalu, para malaikat pun berkata kepada mereka dengan perkataan pertanyaan. Alam takun ardullahi, alam takun, bukankah ada ardullahi, bumi Allah ini, wasi'atan, itu sangat luas sekali. Fatuhajiru, maka kemudian kamu dapat berpindah fiha, di muka bumi Allah ini. Kenapa kamu nggak pindah saja sih, hidup susah kayak begini? Hidup sulit, apalagi dipersulit oleh penguasa-penguasa kafir. Pindah saja ngikutin Rasulullah ke Madinah. Ditanya, ini menunjukkan betapa orang-orang yang sudah meninggal sekalipun, itu langsung dihadapkan pada satu pertanyaan oleh para malaikat-malaikat Allah. Tentu di alamul arwah ini. Faulaika, maka orang-orang yang demikian tadi, yang dia bersikukuh berada di Makkah, tidak mau ke Madinah, lalu mereka meninggal dunia dalam keadaan yang mengenaskan, sudah di dunianya tidak enak, apalagi di akhiratnya. Ini belum sempat beriman mereka ini. Belum sempat beriman, lalu kemudian sudah meninggal dalam penganiayaan orang-orang kafir. Faulaika, maka orang-orang itu, ma'wahum, tempatnya, jahannamu, adalah neraka jahanam. Wasa'at masira, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Nah, di sini diteruskan, illal mustad'afina, kecuali mereka-mereka yang tertindas itu, minar rijali, dari orang-orang laki yang sudah sepuh-sepuh di sini. Wadnisa'i, dan orang perempuan-perempuan. Wal wildani, dan anak-anak. La yastati'una, yang tidak punya daya, tidak punya upaya. Wala yahtaduna, dan tidak mengetahui, sabilan, jalan menuju hijrah ke Madinah. Kan ada namanya orang-orang, sebagian di antara mereka yang sudah sepuh-sepuh, perempuan-perempuan atau anak-anak, yang kemudian dia memang tidak berkemampuan untuk mengikuti hijrah ke Madinah. Karena fisiknya misalnya, karena pengetahuannya misalnya, jangankan dari Makkah ke Madinah, mungkin berjalan 10 kilo, 20 kilo saja sudah jarang, sudah nggak kuat gitu. Maka kecuali orang-orang semacam ini dimaklumi oleh Allah Ta'ala. Faulaika, maka mereka-mereka itu, asallahu, mudah-mudahan Allah Ta'ala, an ya'fu anhum, memaafkan mereka. Mungkin mereka yang kayak begini ini khusus, andaikan pun meninggal, Allah akan maafkan. Tapi kalau mereka yang punya kemampuan, punya kesempatan, lalu tidak mengikuti hijrahnya Rasulullah SAW, tadi mereka mati dalam kezaliman, wal'iyadzubillah. Wa kana Allahu 'afuwan ghafura, dan Allah Ta'ala adalah maha pemaaf, ghafuran, pun maha pengampun. Maka di sini ayat yang terakhir nih jamaah sekalian dikatakan, waman, dan siapa saja, yuhajir, yang berhijrah,
yang pindah dari Makkah ke Madinah, ini makna waktu itu ya. Fi sabilillahi, di jalan Allah Ta'ala. Niatnya memang untuk berdakwah, mengembangkan dan mempertahankan kalimah Allah Ta'ala, maka dijamin oleh Allah, yajid, niscaya mereka mendapatkan, fil ardi, di muka bumi ini, muraghaman, tempat hijrah, kathiran, yang banyak rizkinya, wasi'atan, yang sangat luas. Ternyata setelah mereka hijrah ke Madinah, bahkan rumah pun disediakan oleh kaum Ansor. Tempat tinggal dibantu oleh mereka-mereka. Bahkan istri-istri pun dicarikan oleh penduduk Madinah. Yang istrinya tertinggal di Makkah, jangan khawatir. Kerjaan di sini berlimpah di Madinah. Memang Madinah waktu itu sudah lebih tertib, lebih banyak. Akan sampai sekarang. Sehingga mendapatkan rizki yang berlimpah, mendapatkan ma'unah Allah Ta'ala, mereka-mereka yang hijrah ini. Waman, dan siapa saja yakhruj, yang keluar, mim baitihi, dari rumahnya, muhajiran, dengan maksud berhijrah, ilallahi, karena Allah, wa rasulihi, dan karena rasulnya, thumma yudrikuhul mautu, kemudian dia menemui ajalnya, artinya meninggal sebelum sampai tempat tujuannya. Ini tadi yang saya sebutkan, meninggal di tengah jalan karena dinamika perjalanan yang tidak ringan, maka kata Allah, faqad waqa'a, maka sungguh telah sampai kepadanya, telah ditetapkan kepadanya, ajruhu, pahalanya, 'alallahi, di sisi Allah. Wa kana Allahu, dan adalah Allah Ta'ala, ghafurun, zat yang maha pengampun, rahiman, pun juga zat yang maha penyayang. Ini satu makna jamaah sekalian, pentingnya berhijrah kala itu dari Makkah ke Madinah, meskipun setelah Fathu Makkah, terbukanya kota Makkah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah lagi secara fisik setelah terbukanya kota Makkah. Makkah dan Madinah pada tahun ke-10 Hijriah telah menyatu di bawah kekuasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jamaah sekalian, ini mengingatkan sedikit dari spirit hijrah untuk mengembangkan dakwah, untuk menghidupkan agama Allah, untuk bahkan merawat bumi Allah, itu masih tentu tetap berlaku. Ini kalau kita masih ingat zaman Orde Baru dulu, ini menurut saya salah satu peninggalan yang bagus dari Presiden kedua Pak Soeharto. Terlepas dari segala kekurangan dan kelemahannya, Pak Harto ini punya jasa besar dalam hal memindahkan, dalam hal mentransmigrasikan orang-orang Indonesia ke tempat-tempat yang tepat. Utamanya orang-orang yang tinggal di Jawa. Di zaman Pak Harto itu banyak sekali, saya pun waktu itu masih mengingat, mungkin tahun sekitar 80-an masih banyak itu orang-orang yang memang melalui program resmi. Sampai dulu ada namanya Kementerian Transmigrasi. Sekarang sudah hilang ya. Karena sudah tidak terlalu dibutuhkan. Itu hampir kita, kalau bukan karena jasa Pak Harto, mungkin tidak semasif itu. Coba Bapak-bapak kalau ke berbagai pulau di Indonesia ini, hampir kita temuin orang Jawa semua, ada gitu. Mau di mana itu, Irian waktu itu namanya, Papua, itu banyak orang Jawa, padahal sampai orang Jawa. Ambon, Maluku, Makassar, bahkan di Makassar tempat-tempat tertentu itu dikuasai Pulau Jawa, ada nama-nama Jawa malahan. Kalimantan Timur, Selatan maupun Kalimantan Barat, semuanya hampir ada. Sumatera apalagi. Apalagi kalau ke Lampung. Di Lampung itu nggak ada bahasa Indonesia itu. Di Lampung bahasa Jawa. Coba Bapak-bapak ke Lampung. Orang Sunda nggak terlalu banyak yang hijrah Pak Haji Iwan dulu. Karena sudah keenakan di Jawa Barat. Jadi transmigrasinya itu kebanyakan memang semangatnya. Itu hebatnya orang-orang Jawa, dan alhamdulillah untungnya orang Jawa kebanyakan
umat Islam. Sehingga Islam ini tersebar ke pulau-pulau di Nusantara ini berkat transmigrasi itu. Dan pengembangan ekonomi pun juga terjadi. Sampai kemudian terjadi apa itu? Diterbitkannya undang-undang penguatan otonomi daerah di mana pembangunan sudah tidak berpusat lagi di Jawa, harus diratakan, harus disebar. Dan alhamdulillah sekarang itu provinsi-provinsi bersamaan dengan mekarnya. Dulu kan kita zamannya Pak Harto masih ingat, paling hafal provinsi ada berapa? 27, ya kan masih ingat. Ya udah 27 itu aja, nggak berkembang-kembang. Hafal kita. Sekarang sudah berapa ini? 34 ya? 35 apa 34 provinsi? 36, udah 36 malahan. Jadi itu periode era reformasi ini dengan otonomi daerah. Artinya ayat Al-Quran ini menjadi relevan kala di mana sesuatu itu memang dibutuhkan. Sekarang memang sudah hampir penduduk ini hampir cukup merata lah, meskipun di Jawa masih sangat terlalu padat. Bapak-bapak kalau masih ingin transmigrasi ya silahkan, tapi potongannya sudah nggak memungkinkan lah. Tersebut mungkin masih muda. Dulu dikasih ininya apa lahannya, tapi lahannya kan lahan-lahan yang memang disiapkan oleh pemerintah dan kemudian disupport pendanaannya. Kalau sekarang mohon maaf belakangan sudah agak amburadul. Cara transmigrasi kadang-kadang menggunduli hutan. Bahkan orang setempat menggunduli hutan. Ini Sumatera termasuk menjadi bagian yang kena konsekuensi pembalakan atau apa pengerusakan hutan yang dia. Coba bayangkan waliyat, Masya Allah. Saya kalau melihat di apa namanya video apa banjir di Sumatera ini ngeri sekali. Di mana-mana tempat di bawah air itu gelondongan kayu besar-besar nggak karu-karuan. Masa ada kayu jatuh sendiri kan hampir nggak ada. Yang kayu besar-besar. Udah begitu modelnya kan dipotong-potong. Udah tinggal itu Allah seakan menunjukkan kau rawatlah alam. Kau peliharalah alam supaya kemudian terjadi apa namanya sustainability dan kontinuitas kehidupan. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian, kita tidak bisa memperpanjang lagi ayat apa nama penjelasan, tapi di sini waktu itu dan dalam makna konteks pesan-pesan ayat bisa difahami secara umum sebagaimana yang kita jelaskan. Insya Allah intinya ayat ini memberikan kemuliaan orang-orang yang dulu hijrah bersama baginda Rasulullah SAW dengan kemuliaan syahid. Kalaulah orang yang punya kemampuan tidak hijrah, itu tergolong orang-orang yang menzalimi dirinya. Tapi dari sisi makna spirit, mengembangkan dan menegakkan kalimat Allah, dengan kita pindah ke tempat-tempat bumi yang memungkinkan itu tetap bisa dilakukan dan bahkan dianjurkan. Supaya Islam tersebar. Kalau enggak kemudian dari masyarakat Arab kala itu yang gemar menyebar, termasuk di Indonesia ini kan, bayangkan zaman itu ya, naik kapal dengan segala tantangan, perjuangan di tengah laut, yang anginnya nggak pernah bisa diprediksi, berapa banyak yang kemudian di laut harus apa namanya tenggelam, berapa banyak yang di laut harus menjadi kurban dan seterusnya. Mereka melakukan dakwah mengembangkan kalimah Allah di muka bumi, termasuk sampai ke bumi Nusantara kita ini. Hadirin jamaah sekalian, inilah makna daripada ayat-ayat Al-Quran Al-Karim yang kita baca dari surah An-Nisa ayat 97 sampai 100. Semoga masih ingatlah kalau ada nanti ayat tentang hijrah, tolong dibaca. Nah ini ayatnya. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Saya dulu masih ingat Bapak mengakhiri. Waktu saya kelas 3 aliyah mendapatkan kesempatan mengikuti cerdas cermat tingkat provinsi. Nah, salah satu masih digalakkan transmigrasi. Masih ingat nih salah satu ayatnya ini yang saya jawab waktu ditanya, tolong sebutkan ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk berhijrah atau bertransmigrasi katanya. Masih ingat saya itu. Ini ayatnya. Ya masih ingat saya. Wa may yuhajir fil ardi yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Ingat oleh kita kemarin kan idgham dibagi menjadi 3.
Yang 1 dan 2 sudah kita pelajari, yaitu idgham mutamathilain, kemudian idgham mutajanisain, dan sekarang masuk kepada yang ketiga, idgham mutaqaribain. Bacanya yang pas ya, atau dalam bahasa Arabnya disebut al-idghamul mutaqaribain. Mutaqaribain, bukan mutaqaribin lah ya. Mutaqaribain. Baik, kita akan definisikan ya, mohon dicermati. Idgham mutaqaribain adalah berdekatnya dua huruf dalam makhraj dan sifat, serta satu sama yang lain saling berdekatan. Artinya tidak terpisah posisinya. Sekali lagi, mutaqaribain ini memang tidak sejenis, tidak pula persis, tetapi dia berdekatan makhrajnya, tempat keluarnya maupun sifat hurufnya. Contoh daripada idgham mutaqaribain ini biasanya antara lam dengan ro. Ini kan berdekatan, lam dan ro itu sama-sama di langitnya. Contoh lagi misalnya qaf dengan kaf. Itu nanti ada contohnya. Qaf dengan kaf itu berdekatan. Kaf mungkin posisinya sudah agak di pangkal lisan. Qaf itu masuk pada tenggorokan. Jadi kalau ada huruf-huruf yang berdekatan makhrajnya dan sifatnya dan berdekatan pula posisinya, maka dia dibaca idgham mutaqaribain. Idgham berarti menyatukan huruf pertama kepada huruf kedua, yang itu kemudian sifat huruf pertama hilang, masuk pada huruf yang kedua. Contoh kita akan baca. Lam bertemu dengan ro. Saya jelaskan dulu waqul, kan asalnya waqul. Lalu ketemu ro. Wakulnya dihilangkan, lamnya masuk kepada ro. Maka bacaannya adalah waqur rabbi zidni ilma. Mari dibaca. Waqur rabbi zidni ilma. Enggak boleh dibaca waqul rabbi, enggak, tapi waqur. Lamnya kemana? Menjadi ke ro. Hilang, masuk ke huruf yang kedua. Contoh lagi saya baca dan diikuti nanti. Wa qur rabbirhamhuma. Berikutnya yang lebih kompak. Barrafa'ahu Allahu ilaih. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ini semuanya lam bertemu dengan ro. Memang tidak banyak mutaqaribain. Yang kedua ini qaf bertemu dengan kaf. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Di sini apa hurufnya? Qaf dan kaf. Qafnya hilang masuk ke kaf. Nggak boleh dikol-kolahin. Alam nakhluqukum. Nggak begitu bacanya. Qafnya hilang masuk kepada kaf. Maka bacaan sekali lagi. Alam nakhluqukum. Nakhluqukum min ma'in mahin. Ini jamaah sekalian, contoh-contoh daripada idgham mutaqaribain.
diingat ya oleh kita hanya dua ini yang banyak dalam Al-Quran. Mutajanisain berarti satu jenis. Mutamatsilain berarti sama persis. Mutaqaribain berarti berdekatan. Nah, mirip lah. Yang satu sama, yang kedua sama tapi tidak persis utuh. Yang ketiga berdekatan. 3 dari macam idgham ini yang kita pelajari dan insyaallah berikutnya nanti sudah masuk bab baru, bab tentang qalqala. Demikian jamaah sekalian, mari kita tutup dengan membaca doa tilawatil Quran bersama-sama. Allahumma arhamna bil Quran واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين آمين يا رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته